Pernah nggak kamu minta penjelasan, tapi malah dibilang kamu terlalu sensitif? Atau kamu yakin sesuatu terjadi, tapi orang itu menatapmu seolah kamu baru saja mengarang cerita? Lucu ya? Karena di dunia ini, ada bentuk manipulasi yang nggak meninggalkan bekas luka. Tapi perlahan, menghapus kenyataanmu. Namanya gaslighting. Dan yang lebih menarik, korban gaslighting hampir selalu tidak sadar kalau mereka sedang dihancurkan. Selamat datang di sisi gelap hubungan manusia. Tempat di mana kebenaran bisa dipelintir, ingatan bisa dipertanyakan. Dan kamu bisa dibuat meragukan dirimu sendiri. Di video ini, kita akan membongkar. Apa itu gaslighting? Bagaimana cara kerjanya? Tanda-tanda kamu sedang jadi korban. Dan kenapa kamu tetap bertahan, meskipun sudah disakiti berkali-kali. Jadi kalau kamu merasa ada yang gak beres, mungkin video ini bukan kebetulan. Apa itu gaslighting? Gaslighting bukan sekadar bohong. Kalau bohong itu satu kali tembakan. Gaslighting itu racun yang diteteskan sedikit demi sedikit. Tujuannya sederhana. Membuatmu meragukan realitasmu sendiri. Contohnya, kamu bilang, "Aku lihat kamu chatting sama dia semalam." Dia jawab, "Kamu halusinasi ya?" Atau lebih halus, "Kamu capek kali, jadi salah lihat." Perhatikan, dia tidak membantah dengan fakta. Dia menyerang kepercayaan dirimu terhadap kenyataan. Dan disitulah permainan dimulai. Cara kerja gaslighting. Gaslighting itu bukan ledakan. Dia proses. Pelan. Konsisten. Sistematis. Tahap pertama, distorsi realita. Pelaku mulai mengubah fakta kecil. Aku nggak pernah bilang itu. Padahal kamu ingat jelas. Tahap kedua, membuatmu ragu. Kamu mulai berpikir, jangan-jangan aku salah ya? Selamat. Keraguan pertama sudah masuk. Tahap ketiga, mengambil kendali. Sekarang kamu mulai bergantung pada versinya. Aku gimana ya? Bener nggak sih aku marah tadi? Dan dia dengan senang hati akan jadi hakim kebenaranmu. Tahap terakhir, kehilangan diri sendiri. Di titik ini, kamu tidak lagi percaya pada pikiranmu, perasaanmu, bahkan ingatanmu sendiri. Dan yang paling tragis, kamu akan bertahan, karena kamu pikir masalahnya ada di kamu. Kalimat favorit pelaku gaslighting. Kalau kamu sering dengar kalimat-kalimat ini, mungkin kamu bukan terlalu sensitif. Kamu sedang dimanipulasi. 1. Kamu lebay banget. Terjemahan, perasaanmu tidak valid. 2. Aku nggak pernah bilang itu. Terjemahan, aku akan hapus realitasmu. 3. Semua orang juga mikir kamu aneh. Terjemahan, aku akan isolasi kamu dari dunia. 4. Kamu terlalu emosional. Terjemahan, aku tidak mau bertanggung jawab. 5. Ini semua salah kamu. Terjemahan, aku tidak akan pernah salah. Lucunya, kalimat-kalimat ini sering disampaikan dengan tenang. Karena gaslighting tidak butuh teriak. Dia butuh konsistensi. Kenapa kamu tetap bertahan? Sekarang pertanyaan yang lebih menyakitkan. Kenapa kamu nggak pergi? Jawabannya, tidak sesederhana karena kamu bodoh. Kamu bertahan karena 1. Kamu sudah dibuat ragu pada dirimu sendiri. Kalau kamu tidak percaya pada pikiranmu, gimana kamu bisa percaya untuk pergi? 2. Ada momen baik di antara kekacauan. Pelaku gaslighting tidak jahat 24 jam. Kadang mereka manis, perhatian, bahkan sempurna. Dan otakmu, kecanduan harapan itu. 3. Kamu merasa bersalah. Mereka membuatmu percaya, kamu yang merusak semuanya. 4. Kamu takut sendirian. Karena mereka sudah membuatmu percaya. Tidak ada orang lain yang akan mengerti kamu. Padahal kenyataannya, mereka hanya tidak ingin kamu sadar bahwa kamu bisa hidup tanpa mereka. Dampak gaslighting. Gaslighting tidak meninggalkan luka fisik.
Tapi efeknya? Kamu overthinking setiap hal kecil. Kamu minta maaf bahkan saat kamu tidak salah. Kamu merasa kosong. Kamu kehilangan identitas. Dan yang paling parah, kamu mulai percaya bahwa kamu memang rusak. Padahal tidak. Kamu hanya terlalu lama hidup dalam kebohongan orang lain. Cara keluar. Keluar dari gaslighting bukan tentang melawan mereka. Ini tentang kembali percaya pada dirimu sendiri. Mulai dari hal kecil. Catat kejadian, biar kamu tahu kamu tidak gila. Percaya instingmu. Bicara dengan orang yang netral. Dan yang paling sulit, berani menerima bahwa orang itu memang tidak akan berubah. Karena spoiler, mereka tidak akan berubah. Bukan karena tidak bisa, tapi karena mereka tidak merasa salah. Gaslighting adalah seni membuat seseorang kehilangan dirinya, tanpa mereka sadari. Jadi kalau kamu mulai merasa, kayaknya ada yang gak beres, jangan abaikan itu. Karena mungkin, itu satu-satunya bagian dari dirimu yang masih jujur. Kalau kamu pernah mengalami gaslighting, atau curiga sedang mengalaminya, tulis di komentar. Dan kalau kamu ingin konten yang lebih gelap, lebih jujur, dan lebih ngebongkar realita manusia, subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita tidak akan membuatmu nyaman. Kita akan membuatmu sadar.